Nah, mungkin eh, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1, let's talk and open this podcast. Nah, tadi kan kita udah bicara soal suka duka maupun kendala gitu ya, Mas. Nah, eh, Mas Dimas kan udah pernah nih ngerasain periodenya pas waktu Mas Oki, terus Mas Oki juga udah pernah ngerasain pas waktu masih sama-sama D3 teknik kayak gitu. Mungkin dari Mas Oki bisa dijawab, Mas. Oke, kalau mau merubah pasti ada karena kita punya pandangan masing-masing dan idealisme ya. Jadi mungkin yang saya udah nggak ada penyesalan ya, karena sekarang udah berdiri fondasi selama 5 tahun, sudah menjadi keinginan kami untuk mewadahi teman-teman D3 sipil ya. Karena dulu memang terlalu umum D3 teknik ya. Jadi untuk pengembangan diri dan lain-lain itu masih kurang terfokus. Jadi kalau mau dirubah ya udah dirubah, udah menjadi fondasi sampai saat ini. AMDS Fondasi sudah angkatan ke-5 ya, berarti 2021 ini sudah lebih dari cukup buat saya dan angkatan. Ya kalau pengennya sih dari dulu udah ada kan, jadi saya bisa merasakan gimana difasilitasi waktu lomba, gimana ada wadah kesenian dan lain-lain yang enteng-enteng sampai yang berat. Jadi kesimpulannya emang nggak ada penyesalan lagi dan sudah terlaksana. Begitu, Vin. Wah, mungkin ini salah satu perubahan yang besar ya di HMDS. Mungkin yang dulunya masih jadi satu sama D3 teknik, sekarang udah punya himpunan sendiri gitu. Mungkin kalau dari Mas Dimas gimana, Mas? Cek. Sorry, bisa diulang pertanyaannya. Eh, ada nggak sih Mas hal yang pengen dirubah dari angkatan sebelumnya gitu Mas? Berarti dari angkatannya Mas Oke ya. Iya Mas benar. Apa ya? Saya rasa untuk sebuah himpunan yang baru, persiapan dari angkatannya Mas Oki itu sudah cukup bagus. Jadi sudah cukup untuk eh, membantu saya dan teman-teman dalam mengarungi tahun yang baru. Mungkin kekurangannya yaitu eh, balik lagi ya ke proker-proker basic atau proker-proker yang relevan dengan kehidupan mahasiswa D3 sipil itu masih kurang. Jadi mungkin eh, harapannya bisa ditambahkan lagi dan lebih berinovasi lagi. Kalau dari saya cukup itu sih, nggak ada yang eh, kayak sesuatu yang besar. Cuma itu aja. Makasih ya. Berarti dari keberjalanan proker-prokernya gitu ya Mas ya. Iya. Eh, Oke, untuk Mas Riko mungkin gimana Mas? Kalau dari saya sebenarnya ini ya, Pak, ya, terlalu besar sih cita-cita saya dulu. Cuman ya alhamdulillah udah sampean. Jadi dulu tuh mungkin di angkatan sebelum saya, angkatan Mas Dimas sama angkatan Mas Oki mungkin juga sama. Untuk apa ya? Kita kan ini kan satu keluarga ya. D3 ini HMDS ini kan ada untuk D3 sipil gedung, D3 sipil transportasi, D3 sipil infrastruktur. Otomatis di situ kan jadi wadah kita buat berkegiatan bersama dan lain-lain kan. Cuman masalahnya itu ketika angkatan di atas saya itu banyak sekali saya tuh ketemu seperti ini nih. Jadi orang infras itu nggak kenal sama orang gedung. Begitu juga sebaliknya, orang gedung nggak kenal sama orang transport. Pengennya saya di kepengurusan saya itu
ya kita ini satu keluarga udah diberi satu wadah kan. Ya alangkah baiknya kan kita saling mengenal satu sama lain. Dan alhamdulillahnya ketika saya menjabat pada saat itu, ya lumayan menjadi lebih baik lah. Nggak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Artinya ada perubahan lah. Jadi kita udah saling mengenal satu sama lain. Nggak cuma kenal transport aja, gedung cuma kenal gedung aja. Jadi ya lebih enak aja kalau kita dari 3 konsentrasi itu saling mengenalkan, kita bisa kolaborasi bareng-bareng, bisa menjalankan proker bareng-bareng. Toh juga manfaatnya kan kembali lagi ke prodi kita kan, jadi teknik sipil seperti itu. Oke, kalau untuk caranya sendiri ada nggak sih Mas? Jadi gimana sih cara yang dilakuin Mas Riko untuk supaya biar D3 dari infras maupun gedung maupun transport itu bisa jadi saling kenal gitu Mas? Kalau untuk caranya ada banyak cara sih. Yang paling efektif kalau menurut saya ya dibikinkan satu proker, mana proker tersebut mencakup apa ya, orang banyak yang apa namanya, yang yang terlibat lah, butuh keterlibatan orang banyak. Dan situ kan kita bisa ambil teman-teman dari infras, teman-teman dari gedung, tuh. Terus juga di keorganisasian sendiri, untuk kepengurusannya kita lebih perluas lah. Jadi bisa menampung banyak orang. Jadi dari yang sebelumnya kan kita itu kalau nggak salah di angkatan Mas Dimas itu cuma ada 5 atau 4 divisi lah. Kalau nggak salah 5 sih, 5 divisi. Ya, Nah di pas kepengurusan saya itu saya pecah lagi tuh jadi 3 bidang, masing-masing bidang itu membawai 2 divisi atau departemen. Nah di situ kan artinya ada banyak sumber daya manusia yang bisa kita tarik untuk kita ajak kolaborasi dalam kepengurusan itu kan. Nah mungkin dari situ banyak teman-teman yang merasa terangkul. Itu sih. Berarti kalau dari Mas Riko tadi itu ya Mas yang buat proker bersama gitu ya Mas ya biar Ya. semuanya bisa ya. Kalau misalnya dari Mas Giri gimana Mas? Jadi di tahun saya itu saya punya harapan yang mungkin hampir masih sama dengan Mas Riko. Untuk yang pertama itu yaitu dari keinginan saya dan teman-teman waktu itu mungkin termasuk korti saya juga itu pokoknya cuma pengen guyup. Pokoknya pengen rukun. Mungkin di tahun sebelum saya Mas Riko tadi udah jelaskan gimana tentang gap-gap atau apa ya, ada jarak di antara konsentrasi. Pada tahun saya sedikit-sedikit udah memudar, cuman mungkin muncul masalah baru lagi yang di tahun-tahun sebelumnya belum muncul. Mungkin terjadi perselisihan lagi, mungkin antar internal organisasi atau mungkin dengan antar sesama D3 teknik sipil, walaupun tidak membawa nama konsentrasi seperti itu. Terus mungkin di angkatannya Sunu udah bisa terpecahkan juga itu. Jadi untuk harapan saya pertama, alhamdulillah saya udah nggak penasaran. Lalu harapan yang sebenarnya masih saya inginkan sampai sekarang itu adalah tentang bagaimana HMDS ini bisa memfasilitasi orang-orang yang seperti saya, orang-orang yang mungkin apa ya, dia suka dunia konstruksi tapi tidak suka hitung-hitungan. Jadi dalam artian mungkin bisa difasilitasi untuk lingkar diskusi atau untuk lingkar forum yang nanti akan membahas tentang dunia konstruksi yang mungkin tanpa hitung-hitungan ataupun pengajaran yang mungkin bisa dapat diterima lewat lisan, lewat suara, jadi tidak harus berjibaku dengan hanya buku, laptop, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu sebenarnya teknik sipil itu bidangnya luas. Jadi kalaupun himpunan bisa memfasilitasi hal-hal di luar itu, saya rasa ini akan menjadi himpunan yang menarik, seperti itu. Terima kasih. Masuk ya.
harapan sih. Karena di apa ya, permasalahan dari angkatan dari periode sebelumnya kita harus bisa menyelesaikan ataupun harus bisa memecahkan lah. Ini janiki kenapa gitu loh, yang mungkin kayak tadi ya. Yo pastinya cita-citanya ya kita karena terdiri dari 3 konsentrasi waktu itu, dan alhamdulillahnya sekarang di angkatan 2020 ya konsentrasi itu alhamdulillah sudah nggak ada, udah melebur lah, sudah melebur menjadi satu konsentrasi bangunan gedung di angkatan 2020. Jadi udah nggak ada konsentrasi infras maupun transportasi. Dan di kepengurusan saya juga istilahnya kayak kalau gap antara konsentrasi mungkin ya gimana ya, ya masih ada, cuma insya Allah nggak yang gimana lah. Tetap kita harus berusaha gimana caranya di 3 teknik sipil ini ya milik kita bersama gitu, milik punyanya infras, punyanya gedung, sama punya transport gitu. Nah kalau dari aku sih, kalau cita-cita lagi tuh ya saya pinginnya di waktu kepengurusan saya itu HMDS Fondasi itu bisa HMDS Fondasi itu bisa maksudnya HMDS Fondasi itu bisa berguna gitu, bisa bermanfaat buat orang banyak, terutama buat internal di 3 teknik sipil. Karena jujur kendala yang dihadapi mahasiswa yang tidak masuk ke dalam himpunan ataupun yang sudah bukan himpunan itu sebenarnya banyak banget gitu loh. Apalagi kendala mengenai istilahnya mengenai akademik lah, mengenai kegiatan belajar mengajarnya, mengenai mungkin keberlanjutannya mahasiswa itu bisa berkuliah atau enggak. Nah itu sebenarnya itu banyak banget gitu. Nah di keadaan kita yang mungkin teman-teman udah tahu, di keadaan internal prodi dan himpunan itu kita tuh harus bisa apa ya, caranya iki ben himpunan iki bener-bener bisa menjadi jembatan gitu. Nah menjadi jembatan antara mahasiswa di teknik sipil dengan pihak prodi, karena permasalahannya yang dihadapi mahasiswa, terutama mungkin mahasiswa akhir di pandemi ataupun nanti mungkin angkatannya Fadil habis ini ada KP. Nah itu kan itu satu permasalahan setiap tahun gitu loh. Nah semoga aja di tahun-tahun berikutnya itu jangan sampai hal-hal semacam kayak gitu terulang kembali gitu. Mungkin cukup simpel sih kalau dari aku sih gitu. Oke Mas Venu, mungkin bisa langsung lanjut ke Mas Fadil. Udah disampaikan semua juga. Mungkin kalau tadi di awal bicaranya apa yang ingin dirubah segala macam, dengar apa ya jawaban dari mas-mas sebelumnya, di sini aku tuh udah yang paling enak banget gitu loh, kayak gitu. Kayak dulu dari mulai Mas Oki, mulai dari pengen punya himpunan sendiri sampai sekarang terakhir Mas Sunu udah punya komunitas terbaru, komunitas seni. Sekarang tuh udah enak banget gitu loh, maksudnya udah ada semua, yang mau berorganisasi, yang mau lomba, yang mau seni, itu udah kita sediakan semua, tinggal teman-teman warga di sipil itu tinggal milih gitu loh, kamu mau yang mana, mau yang lomba-lomba, mau yang seni, mau yang berorganisasi, ya kamu masuk OSIS itu, kayak gitu. Sebenarnya kalau bicara perubahan, nggak ada sebuah perubahan yang benar-benar pengen aku buat kayak gitu. Karena itu tadi, sebenarnya aku ngerasa udah sangat beruntung gitu loh, karena udah perjuangan-perjuangan yang beratnya itu sebenarnya udah di mas-mas yang sebelumnya. Cuma yang masih menjadi PR aku dan teman-teman yang lain untuk periode ini, dan apa ya, masih belum kurang juga mungkin ya, yaitu tadi yang disampaikan Mas Uno, karena HMDS ini, himpunan ini itu kan punyanya warga D3 Teknik Sipil ya, semua kayak gitu. Yang menjadi masalah itu gimana sih cara kita menyadarkan untuk semua warga D3 Teknik Sipil ini kalau mereka itu anggota dari himpunan. Kan warga ataupun anggota itu nggak cuma pengurus gitu loh. Khusus teman-teman yang nggak ikut kepengurusan tuh kadang mungkin ada rasa, aku bukan pengurus, aku
bukan pengurus kayak gitu tuh kadang ada rasa malu atau males. Nah, padahal kayak contoh dari teman-teman akademik nyediain kayak fasilitas kita belajar software bareng ataupun ya belajar bareng segala macam itu kalau aku lihat masih kebanyakan ya karena memang eh, mayoritas tetap menjadi pengurus sih, tapi malah fokus aku tuh, nah ini mana teman-teman yang nggak jadi pengurus kok nggak ikut, apakah karena malu atau karena apa gitu. Nah aku tuh yang masih menjadi PR aku dan pengen aku bawa itu untuk menyadarkan mereka, meyakinkan mereka walaupun kalian bukan pengurus tuh, tapi kalian tuh juga keluarga gitu, kalian tuh juga anggota, kalian berhak untuk apa merasakan apa ya fasilitas-fasilitas yang kita sediakan itu sih gitu. Oke, mungkin perubahan yang dibawa yang udah disampaikan kakak-kakak tadi itu juga sangat bermanfaat banget untuk generasi yang saat ini. Nah, mungkin ini titipan pertanyaan dari teman-teman yang terakhir. Nah, itu target dari mas-mas semua yang belum tersampaikan ataupun belum terlaksana itu apa aja, Mas? Terus supaya nantinya itu bisa diterapin ataupun dilaksanain di angkatan berikutnya ataupun di periode saat ini. Mungkin dari angkatan Mas Oki. Mas Oki, Kalau target target apa ya yang belum ini pasti bingung juga ya, udah lama juga. Aku bingungin jawabnya target apa ya. Saya rasa udah clear lah. Udah di himpunan saya udah percaya sama adik-adik yang ada karena program-program yang dilakukan oleh Dimas dan seterusnya itu udah sangat mewakili keinginan saya dan teman-teman. Sering juga kan masih sampai sekarang walaupun jauh tetap berhubungan sama teman-teman yang dulu emang sangat support di himpunan bahwa wah sekarang ternyata bagus banget udah ada Fondasi Days. Tapi memang intinya itu sih di angkatan kami saya mewakili udah oke, silahkan dilanjutkan. Udah kami percayakan lah, nggak ada penyesalan lagi, nggak ada target lagi dari angkatan kami 2016 kepengurusan 2016. Bangga sama kalian, so proud. oke. Terus untuk Mas Dimas, target dulu yang belum tercapai itu apa sih, Mas? Oke, tes masuk ya suaranya. Masuk mas. Target dulu yang belum tercapai apa ya? Yang pertama itu bikin proker buat yang melibatkan warga D3 sipil yang masif gitu, atau istilahnya yang banyak. Jadi prokernya bukan cuma buat pengurus saja atau buat alumni juga, tapi juga buat semuanya. Terus yang kedua, ya kurang lebih sudah saya sampaikan yang tadi ya. Untuk selanjutnya saya berpesan buat generasi penerus tetap jaga kebersamaan antar konsentrasi meskipun sekarang sudah jadi satu ya. D3 teknik sipil gedung ya. Ya mas, bangunan gedung. Bangunan gedung. Ya itu mungkin implementasi dari fondasi yang meleburkan 3 konsentrasi menjadi satu, dan harapan saya semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat menjalani proker dan organisasi meskipun sekarang dan kemarin itu diterjang.
pandemi. Kurang lebih seperti itu, terima kasih. Oke, mungkin itu juga salah satu pesan dari Mas Dimas supaya nantinya itu angkatan selanjutnya itu bisa ngadain semacam acara kayak makrab ataupun acara-acara yang melibatkan banyak orang gitu kan ya Mas. Tentunya banyak orang itu juga dari D3 sipil sendiri gitu kan Mas. Ya, Oke, mungkin saya lanjut aja ke Mas Riko. Mas Riko, targetnya yang belum kecapai apa sih Mas? Kalau cek masuk ya suara ya. Kalau dari saya target apa ya? Ada sih ini apa? Kalau saya tuh pengennya mungkin alumni ya. Jadi kita tuh punya wadah alumni yang kuat gitu. Intinya mungkin saya nggak tahu juga nih sekarang udah ada atau belum, kan saya juga nggak ngulik-ngulik juga, nggak terlalu ngulik yang sekarang tuh kayak gimana. Cuman ya semoga aja ada. Tapi harapan saya ya adalah wadah buat alumni untuk menghimpun alumni lah dari angkatan-angkatan yang sebelumnya kan. Itu mungkin akan banyak manfaatnya saya rasa jika ada wadah alumni tersebut. Siapa tahu juga kan mungkin ke depan Mas Giri jadi direktur utama apa, mungkin bisa membantu juga buat Amin. perkembangan himpunan kita. Jadi mungkin perlulah wadah yang terstruktur, yang udah terorganisir buat alumni-alumni D3 Teknik Sipil. Kalau yang lain mungkin ada juga ya, kayak dulu tuh saya cita-cita pengen semua minat warga D3 Teknik Sipil tuh bisa terwadahi. Dan alhamdulillah sekarang makin banyak komunitas-komunitas yang ada di HMDS. Dulu waktu zaman saya jadi anggota di kepengurusan Mas Dimas tuh muncul kan pertama di Sester dulu, supporteran. Ya udah keren, udah seneng. Terus di zaman saya ada lagi SS, Smart Solid. Nah selanjutnya mungkin sekarang ada komunitas-komunitas baru yang bisa mewadahi semua minat warga D3 Teknik Sipil ya. Mungkin saya bisa berterima kasih lah sama adik-adik yang mengembangkan organisasi sekarang. Itu sih. Oke. Mungkin langsung saja untuk Mas Giri. Mas Giri, target yang belum kecapai apa Mas? Selamat malam. Tadi udah tak jelaskan mengenai itu tentang forum tadi yang saya inginkan, yang saya ini sebenarnya hampir sama Mas Riko 11-12. Jadi itu mungkin nanti bisa berbentuk komunitas atau mungkin bisa misalnya itu bisa nanti ada kajian ataupun kelas entrepreneur dan lain sebagainya. Karena sebenarnya minat daripada mahasiswa di tingkat teknik sipil ini sangat luas. Jadi sangat disayangkan kalaupun kita itu hanya punya satu kacamata kuda yang nantinya hanya jalan terus ke titik yang satu gitu loh. Karena banyak sekali sebenarnya yang bisa kita eksplor dari masa-masa kuliah sehingga kerasnya dunia pasca kampus itu tidak terasa begitu keras seperti itu. Jadi hampir sama. Yang pertama tentang itu tadi, tentang sebuah wadah untuk mengembangkan diri dan potensi mahasiswa, dan ya sama juga tentang alumni. Alumni itu menurut saya harus benar-benar diwadahi karena dunia pasca kampus itu bisa lebih ringan ketika alumni kita mungkin bisa bekerja sama dan bersinergi. Jadi mungkin kadang-kadang itu ada waktu kemarin saya ngawas di lapangan itu ketemu sama alumni D3 Sipil juga angkatan 2007 gitu, katanya kan putus komunikasi dan lain sebagainya. Mungkin kalaupun wadah daripada alumni ini bisa tersampaikan dengan baik, mungkin ketika ada kakak-kakak kita yang 2007 dan ke atas ataupun ke bawah itu sampai kepada Mas Oki, itu mungkin ada sesuatu yang bisa di-share kepada di tingkatnya, ataukah mungkin ilmu, ataukah mungkin itu lowongan, ataukah mungkin apapun itu, mungkin bisa untuk didiskusikan seperti itu. Jadi sebenarnya sangat disayangkan gitu loh.
waktu itu saya ketemu, cuma tak tanyain, Mas, grupmu ada nggak? Ada tapi nggak begitu aktif seperti itu, kan sangat disayangkan. Sebenarnya kan mungkin alumni-alumni kita itu juga udah jos. Ada juga yang dulu pernah saya ikut lomba itu alumni transport 2002 atau 2004 itu juga udah jadi dosen seperti itu. Makanya sebenarnya alumni ini sangat penting sebenarnya untuk diikat dalam suatu wadah yang mungkin nanti untuk bisa membesarkan himpunan juga, untuk mengeksplor adik-adik juga, untuk membantulah setidaknya meringankan dunia pasca kampusnya seperti itu. Jadi ya itu aja pesan saya. Karena menurut saya, kalau alumni kuat, HMDS Fondasi juga hebat. Terima kasih. Oke, mungkin ini juga pesan supaya nanti yang nonton ini, yang semoga angkatan-angkatan tua dari D3 Teknik Sipil ini nonton, nantinya biar supaya alumni-alumni itu ada wadahnya sendiri gitu kan Mas. Nah, mungkin langsung saya lanjut aja ke Mas Hunu. Mas Hunu, target yang belum kecapai dalam periodenya itu apa sih Mas? Oke, ya, makasih Rizak. Bicara masalah target ya, maksudnya kan berhubungannya dengan program kerja pastinya yang belum tercapai di angkatan 2020 pastinya. Nah, karena di angkatan mungkin di sini aku program kerja yang mungkin yang senang-senang dulu aja kali ya, yang senang-senang dulu. Sebenarnya yang belum tercapai itu ada satu yang memang ini udah kita planningkan dari awal banget dan udah kita rencanakan dari awal banget, yaitu kita bisa main bareng, maksudnya kita bisa main, tapi sekalian kita kunjungan gitu. Jadi kayak kalau kemarin kita kan pinginnya ke daerah Jawa Timur gitu, mungkin bisa ke TS ataupun ke universitas yang ada di sana lah gitu. Kita bisa kunjungan sekalian bisa dolan bareng lah gitu. Pinginnya kemarin yang senang-senangnya itu kegiatan seperti itu. Nah, tapi karena pandemi kan akhirnya kita nggak bisa melaksanakan kegiatan yang seperti itu. Nah, kalau berbicara yang target yang jangka panjang, sebenarnya sama kayak yang tadi dibilangkan oleh mas-mas tadi sebelumnya, mungkin masalah yang alumni. Nah, terbentuknya hubungan eksternal, itu kan pertama kali kan di kepengurusanku juga. Maksudnya di kepengurusanku kan adanya hubungan eksternal. Di sini kami bangun, ada departemen hubungan eksternal ya fungsinya biar alumni di D3 Teknik Sipil itu bisa diwadahi, ya istilahnya ada wadah yang nantinya bisa mungkin nggak hanya maksudnya mahasiswa tuh nggak hanya butuh alumni ketika mungkin ada kegiatan sponsor dan sebagainya, cuma kita bisa tahu gitu, kita bisa ngobrol dengan alumni itu nggak hanya seputar dengan obrolan-obrolan tentang uang gitu. Jadi kita bisa aja ngobrol mengenai mungkin pekerjaan ataupun pengalamannya dahulu, ataupun mungkin ada alumni yang memang pingin ngasih wejangan kepada kita supaya besok tuh gini, jangan gini, harus gini. Nah, dengan adanya hubungan eksternal ini sebenarnya yaitu kita harus bisa menjalin relasi terutama buat alumni dan kita bisa mewadai gitu. Nah, mungkin bisa perlu diketahui juga Mas, waktu kepengurusan 2020 juga itu sebenarnya dari hubungan eksternal udah ada kayak kita udah buat kayak grup sebenarnya. Ada grup Telegram gitu. Cuma dari kepengurusan 2020 itu belum bisa menjaring orang yang banyak. Mungkin bisa diaktifkan, bisa mulai dicari orang, maksudnya mulai dikembangkan gitulah. Bisa dimulai lah istilahnya diisi dengan alumni ataupun bisa dipersiapkan kegiatan-kegiatan nantinya yang tadi yang udah tersampaikan dari Mas Riko tuh kayak adanya komunitas seni ya, maksudnya udah tercapai lah istilahnya minat mahasiswa D3 Teknik Sipil itu udah terfasilitasi dengan adanya komunitas, mungkin ada komunitas seni, ada komunitas Smart Solid, disaster. Nah, tugasnya yang kepengurusan yang baru ini, kepengurusan nanti 2021 tuh mungkin bahkan lebih berat karena selain adanya kepengurusan selain adanya komunitas yang baru, tapi teman-teman harus bisa gimana caranya komunitas ini bisa eksis gitu, bisa
eksistensinya itu bisa stabil, bisa terjaga gitu. Ya gimana caranya jangan sampai yang udah dibangun itu hilang, itu mati, itu nggak guna atau useless gitu. Nah, jadi kan ya ini tugasnya angkatan 2021 kepengurusan ini biar bisa ya istilahnya bersinergi lagi lah buat merawat ataupun mempertahankan apa yang sudah ada sekarang gitu. Mungkin dari aku cukup sih, kalau pesannya sih ya semoga bisa tetap rukun biar nanti apapun yang ada di diri teknik sipil, kerikil, gerunjalan-gerunjalan yang dilalui itu bisa dilewati bareng-bareng gitu. Suka dukanya bisa dilewati bareng-bareng. Jangan sampai hanya Fadil yang nangis ataupun yang senang, tapi teman-teman semuanya harus bisa merasakan bareng-bareng gitu. Ini itu aja sih, Zat. Terima kasih. Baik, mungkin langsung aja ke Mas Fadil. Nah, mungkin bedanya tadi kan yang saya tanya ini tuh tadi kan target yang belum tercapai. Nah, ini mungkin untuk Mas Fadil ini target yang nantinya bakal dicapai. Nah, itu apa sih Mas target-targetnya? Oke, terima kasih Zak. Kalau targetnya pertama ya itu tadi ya pasti kan udah dijelasin dari mas-mas yang lain. Adalah hal-hal yang belum bisa tercapai. Tentunya itu menjadi PR kita, PR-ku juga, PR periode ini untuk merealisasikan kayak gitu. Kayak yaitu tadi masalah salah satu contohnya adalah yang alumni tadi Mas Sono udah berhasil, udah ada grupnya cuma ya mungkin masih kurang dan partisipannya pun juga belum tuh, masih jadi PR kita untuk apa namanya, gali lagi dan sebenarnya apa ya, banyak gitu loh proker-proker impian di HMDS, mungkin juga impian teman-teman dedikasi sipil, impian pembina juga kayak salah satu yang berkaitan dengan alumni itu kan kita punya proker impian yaitu reuni akbar. Itu juga persiapannya itu nggak satu periode loh, dari mulai periode-periode sebelumnya, mulai bikin grup, ngumpulin alumni segala macam. Nah itu aku juga belum tahu apakah terlaksana di tahun ini atau beberapa tahun ke depan, tapi ya itu masih menjadi tugas aku, tugas periode-periode selanjutnya juga gitu loh untuk mencapai mimpi itu. Terus kayak mimpi proker, impian-impian lainnya tuh kayak desa binaan. Mungkin di periode sebelumnya yang aku tahu juga udah apa ya, udah ada channel kayak, oh ada alumni di sini, di desa ini, kekurangan ini segala macam. Nah ini tuh juga sedang kita lanjutkan lagi gitu loh. Kita udah bikin timeline-nya untuk periode ini, kita setengah periode lebih untuk survei, kemudian seperempat terakhir kita mulai menyusun berkas, terus di akhir kita pengen melaksanakan proker-proker impian itu karena ya itu memang salah satu cita-cita juga, karena nantinya kalau proker-proker itu kayak reuni akbar ataupun desa binaan itu terrealisasi, ya udah ke depan bakal lebih enak gitu loh. Apa-apa ya kita nanti di situ kayak gitu. Gitu sih. Itu mungkin kalau yang berkaitan dengan target-target proker-proker itu ya. Terus mungkin selain itu aku pengen apa ya? Target juga untuk jangka panjang ke depan yang tadi sebenarnya udah aku singgung, tapi pengen aku sampaikan lagi karena aku rasa penting gitu tadi. Yang tugasnya himpunan untuk menyadarkan warga D3 Teknik Sipil bahwa mereka itu juga keluarga, mereka itu juga anggota, nggak cuma menyadarkan saja, tapi kita juga harus merangkul gitu loh, kita harus merangkul mereka. Terus juga selain itu, selain menyadarkan itu tadi, yang terus kita lakukan, terus kita udah dilaksanakan kakak sebelumnya dan akan kita laksanakan terus, yaitu
nanamkan rasa cinta dan bangga kayak gitu loh. Kita kan dari awal selalu kayak D3 segala macam. Nah, karena apa ya? Mungkin aku juga ingat kata-katanya Mas Giri juga kalau apa ya? Orang yang nggak berani ikut kepengurusan apa namanya di himpunan itu malah pengecut atau lebih mudah ngurusin organisasi di BEM daripada di himpunan, walaupun mungkin BEM lingkupnya luas, tapi apa ya, himpunan itu beda, spesial itu lebih pakai hati karena ya kamu benar-benar dibesarkan di situ gitu loh. Kamu bahkan ngurusi alumni kayak gitu yang tadi target-target kakak-kakak sebelumnya yang udah disampaikan itu sih. Jadi rasa cinta dan bangga ini yang harus kita tanemin terus kayak gitu. Mungkin itu Zak dari aku. Oke, mungkin target-target dari mas-mas semua ini juga bagus-bagus banget dan mungkin beberapa juga bisa dipertimbangin buat nantinya itu bisa direalisasikan. Nah, sebelum sebelum saya tutup atau sebelum saya akhiri, mungkin dari mas-mas semua itu ada harapan atau eh, pesan untuk HMDS, untuk himpunan ataupun untuk warga dedikasi sipil semua yang bakal nonton itu. Mungkin dari Mas Oki, harapannya untuk HMDS itu apa sih Mas? Harapan ya, terutama buat warga MDS dan kalau kita ngomongin warga anggota HMDS berarti semua D3 teknik sipil ya, bukan cuma pengurus. Kita ini D3, waktunya lebih singkat, cuma 3 tahun, manfaatkan waktu itu, terutama buat seneng-seneng yang bermanfaat. Intinya kalian di himpunan itu seneng-seneng, tapi ada wadahnya. Jadi misal gini, kalian seneng apa nih? Kalian seneng lomba, kalian seneng ketemu orang. Kalau dibandingin, jujur aja ini, UNS ya, aku kan pernah ikut lomba itu. Dibandingin ITB, UGM, ITS, jauh mas. Kalian beruntung kalau misal masuk himpunan, kalian bisa ketemu orang-orang hebat itu, pasti pandangan kalian berubah. Nah, nggak usah terlalu muluk-muluk ya kadang ya. Udah ikut aja lah. Yang penting hati kalian senang, dapat temen, terus jangan terlalu fokus sama keproker ya. Buat teman-teman yang memang nggak suka mikir macam Giri gitu ya. Dia kan senangnya kerja aja. Ya udah, kalau teman-teman yang kayak gitu difasilitasi bahwa diajak kerja. Pokoknya kalian sebagai pemimpin kahim-kahim yang ini pasti tahulah bagaimana ngajak tanpa memaksa ya. Itu salah satu kemampuan dari seorang pemimpin kayak gitu. Kalian bisa mengaruhi orang tanpa memaksa, tanpa dia terpaksa. Jadi pesan saya ya, waktu yang singkat itu manfaatkan, bangun relasi yang bagus yaitu dengan sering main sama teman-teman seperjuangan, tapi jangan lupakan tugas kalian itu kuliah, jangan molor-molor, orang tua kalian pengen lihat kalian cepat wisuda, tapi selama wisuda isilah dengan kegiatan yang bermanfaat itu. Intinya jangan kehilangan kesenangan kalian saat menjadi mahasiswa, karena kalau udah kerja kesenangan kalian bisa benar-benar hilang. Itu harapan dari saya. Silakan disikapi dengan baik dan ya setiap orang punya caranya sendiri. Good luck bro and sis. Oke, mungkin langsung saja ke Mas Dimas. Mas Dimas harapannya itu apa Mas? Harapan untuk HMDS dan warga sekitarnya, warga D3 maksudnya. Oke, terima kasih. Tentunya harapan dari saya untuk kalian warga D3 Teknik Sipil UNS harus tetap kompak, tetap semangat, jalani apa yang kalian suka, dan bangun relasi sebaik-baiknya di bangku perkuliahan. Cari ilmu atau cari istilahnya ilmu tambahan dari kating-kating kalian ataupun dari orang-orang terdekat kalian yang bisa
mengembangkan diri kalian menjadi lebih baik. Tetap semangat di kepengurusan online ini, dan untuk kepengurusan offline nanti harapannya ya, ini kan tadi sudah banyak dapat pengalaman baru ya dari saya, dari Mas Oki, dari Mas Riko tentang kepengurusan offline. Jadi bisa diresapi dengan baik dan bisa diimplementasikan pada saat nanti kalau jadi offline beneran. Ya, saya rasa cukup. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik Mas. Mungkin langsung aja ke Mas Riko. Mas Riko, Kalau harapan saya yang pertama mungkin teman-teman yang sedang menjalankan himpunan saat ini semoga tetap bisa survive lah dengan target-targetnya, semoga bisa terlaksana semua, karena mengingat sekarang kan lagi pandemi, serba susah, apa-apa serba susah. Jadi semoga bisa survive dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terus harapan saya untuk warga D3 Teknik Sipil, ayolah ikut berkarya di himpunan atau di komunitas atau di apapun itu, karena saya sendiri pernah merasakan manfaatnya, bahkan sampai sekarang pun saya merasakan manfaatnya. Gimana sih enaknya kita sosialisasi dengan teman-teman dan lain-lain, banyak kok manfaatnya. Saya kasih contoh, dulu itu saya tuh seneng banget ketika saya diarak, tahu kan arak-arakan ya kan, saya diarak oleh sebuah komunitas yang saya bentuk sendiri bersama teman-teman. Wah, itu senangnya luar biasa. Nah, dari situ mungkin bisa menjadi pemicu buat teman-teman yang lain. Ayolah kita berkreativitas bersama, membuat satu hal yang baru yang mungkin ke depan manfaatnya bisa kita rasakan juga, seperti itu. Jadi saya ingat pesan dari Bu Dewi dulu itu, jangan berpikir apa yang lingkungan kita berikan terhadap diri kita, tapi berpikirlah apa yang kita berikan terhadap lingkungan kita. Itu. Terima kasih. baik. Langsung aja ke Mas Giri. Mungkin Mas Giri harapannya untuk adik-adik semua. Gitu. Oke, pesan saya justru jangan banyak berharap, cukup laksanakan, karena kalau kita banyak berharap, kita banyak berekspektasi, akhirnya waktu kita habis. Kita salah nggak apa-apa, selama kita masih open-minded, kesalahan-kesalahan itu akan benar dengan sendirinya nanti. Cukup segitu aja. Baik, cukup singkat, padat, dan jelas. Nah, selanjutnya mungkin dari Mas Sunu. Harapan atau pesannya, Mas? Oke, makasih, Zak. Sebelumnya, aku nggak bisa ngasih kayak kata-kata sing wapik ngono ya. Iki jate Mas Giri pokoknya sing ngono wis. Pokoknya Mas Giri sing apik-apik ngono wis. Kalau aku sendiri sih kayak ya mungkin udah disampaikan tadi, ya intinya kalian tuh mahasiswa, tapi cuma 3 tahun, yang dibilang Mas Oki, cuma 3 tahun, dan kesempatan di D3 Teknik Sipil itu untuk kalian berprestasi, untuk kalian berorganisasi, untuk kalian bisa mendapatkan link atau teman-teman yang banyak itu sangat terbuka. Jadi manfaatkan itu dengan baik, karena nek kowe ora istilahnya nek kalian cuma kuliah tok tapi gak melu, nggak pernah ikut namanya ngerasain lomba, presentasi di depan juri, dan ya alhamdulillah mungkin nanti bisa menang, itu kurang gitu loh. Masa kue kuliah cuma iso bayar UKT, nggak iso menikmati uang yang dari kampus gitu. Karena apa? Karena nek misalnya kue menang ki, uangnya ki nggak cuma dapat dari yang ngadain lomba gitu, cuma kalian juga dapat reward dari universitas gitu. Nah, makanya itu manfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya gitu. Terus kalau pesanku buat teman-teman yang berorganisasi juga, buat semuanya juga mungkin dewe wis ora wayahe saingan, maksudnya wis gak wayahe api-apian antara kowe mbek aku, kowe pinter ngene, aku bakalan iso luwih teko kowe. Menurutku itu enggak kayak gitu, tapi
wis wayahe dhewe buat berkolaborasi gitu loh. Berkolaborasi dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita dapat salurkan, ya wis kita harus bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang mungkin dia pintar tapi dia nggak iso ngomong. Aku nih gini iso ngomong tapi aku nggak pintar. Mungkin aku di sini bisa berbisnis tapi aku nggak punya ide ataupun gimana ya ini gitulah. Nah hal semacam gitu kan semua orang punya privilege-nya masing-masing gitu. Nah sekarang waktunya kita buat berkolaborasi, buat menghasilkan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang banyak. Dan di bangku perkuliahan apalagi kita cuma 3 tahun, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu loh. Jangan sampai nyesel lah intinya di kemudian hari engkau bakalan nyesel, wah aku biar kurang gini. Ya jujur kalau misalnya aku di sini masih banyak hal yang masih kurang gitu loh, masih kurang aku explore gitu. Kayak kata Mas Gildi loh, diakai pemain nek misalnya salah yuk jajal meneh yuk itu bener. Makanya itu jangan takut buat mencoba, ojo kaken berharap yuk bener yuk, makanya mau jajalan sing akeh entah ke jatahmu salah sing akhirnya iki sesuk pas kerja aku wis garik menikmati biyen aku salah mungkin berarti aku bisa mengantisipasi ataupun aku bisa menanggulangi. Mungkin itu aja. Terima kasih buat Mas sama Rizak dan Vivin. Baik Mas, ya mungkin langsung aku lanjut aja ke Mas Fadil. Mas Fadil mungkin pesan atau harapannya untuk kepengurusan di periodenya sendiri itu apa sih Mas? Oke. Mungkin kalau aku juga apa ya, lebih nambahin apa yang udah disampaikan mas-mas sebelumnya. Masalah jangan disia-siakan kayak gitu, karena aku pun udah ngerasain gitu loh. Ada yang mungkin baru aku dengar, udah ada juga yang baru aku rasain loh, bahwa ya kita ini di D3 Teknik Sipil ini, kayak contohnya kita punya komunitas lomba, terbukti juga prestasi-prestasi yang kita hasilkan, terus kemudian kayak hal-hal lain, ilmu yang kita dapat, relasi yang kita dapat dari ikut kegiatan kayak gitu tuh nyata gitu loh. Terus juga yang untuk keorganisasian, aku setelah menjadi ketua himpunan pun ternyata ya merasakan gitu loh, oh ternyata HMDS Fondasi ini apa ya, perjuangan-perjuangan mas-mas sebelumnya itu terbayarkan gitu loh. Kita pengen dikenal banyak orang itu apa ya, aku senang banget periode ini tuh kayak kita udah pindah di sekolah vokasi itu, nama HMDS Fondasi itu benar-benar terkenal setiap ke sana, oh fondasi ya, disinggung kayak oh fondasi ini sekarang top yang paling banyak nyumbang prestasi kayak gitu. Terus kemarin itu mungkin di sekolah vokasi, terus di antar himpunan lain kita baru berjalan mungkin kan periode ini baru kemarin Maret April itu udah ada kayak tiga himpunan lain tuh yang pengen mengunjungi kita gitu. Kita belum mau mengunjungi mana-mana tapi udah ada request gitu loh dari himpunan-himpunan lain. Itu kok aku senang banget itu. Wah ternyata ya ini perjuangannya itu terbayarkan loh. Ternyata kita sekarang benar-benar udah besar kok kayak gitu. Jadi ya jangan sia-siakan kayak gitu. Di organisasi, di komunitas itu hasilnya nyata gitu loh. Gitu sih. Itu mungkin kalau dari aku. Terus ya itu tadi untuk pengurus yang sekarang, kalian kan udah dengar sendiri apa pesan dari mas-mas sebelumnya ini. Jadi ya pesan aku, bekerjalah sebaik-baiknya dengan tulus lah, kayak gitu aja sih dari aku. Mungkin sekian dari aku, terima kasih. Oke, nah itu semua udah harapan-harapan ataupun pesan dari kakak-kakak kita, ketua Kahim dari angkatan 2015 sampai sekarang. Nah, mungkin untuk sesi berikutnya, sesi yang paling terakhir ini sesi dokumentasi, Mas. Nah, mungkin nanti ada dokumentasi 3 kali, ya Mas ya. Iya, biar banyak biar banyak kenangan nih Mas. Ya. Oh siap.
Butuh ganti kelambi nggak? Ganti rai, Mas. Oke, nanti saya beri aba-aba ya Mas ya. Yuk. Jangan lupa gaya. Oke, tak hitungi ya Mas ya. Aku Sampai siap tiga. loh, Wi. Oke. Oke, tak hitungi Mas. 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. Oke. Zak, gerakannya podok itu Zak. Gimana? Lah Mas, oh Kowe tau gini, sing apa? gini Mas, gini nak Oke. gini. Mana nah Gini, biar kan D3. Oh, ini 3. Nah. Oh, siap. 3 ini Tiga roda. Oke. Tak hitung ya Mas. 1, 2, 3. Dah, mungkin 1 kali lagi terakhir Mas. Yo. Terakhir gaya terserah wae Mas, terserah gaya apa. Oke, 1, 2, 3. Oke Mas, sudah. Terima kasih Mas. Nah, mungkin untuk penutupan apabila ada salah-salah kata dari saya sendiri dan juga teman saya, Dari saya, Vivin, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. mungkin sekian dari podcast kami hari ini. Untuk kedepannya mungkin bisa silaturahmi ataupun berdiskusi lagi. Mungkin itu dulu. Terima kasih atas waktu yang udah disempatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian podcast edisi Ngobrak kali ini. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Apabila ada baiknya, semoga bermanfaat. Tunggu kami di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Five, 4, 3, 2, 1, close this podcast.